Jangan berbaring ketika azan. Nanti jenazah menjadi berat, dan jangan bicara ketika azan, maka akan sulit mengucap kalimat tauhid saat sakratul maut. Apakah ini sahih? Yang pertama apa? Jangan apa? Jangan berbalik ketika azan. Jangan berbaring ketika azan. Berbaring. Oh, berbaring. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu apakah memang ada hadisnya. Memang kalau kita lihat, kalau bicara berbaring ketika azan, nggak ada larangan orang berbaring ketika azan. Yang bermasalah ketika dia tidak sholat, ketika dipanggil, itu masalahnya. Jadi bukan berarti ketika orang tiduran, umpamanya kadangkala dia tidur dengar adzan asar ya, dia mendengarkan menjawab adzan sholat asar itu sambil berbaring, atau ketika sholat subuh ya, dia dengar sayup-sayup suara adzan, dia dalam kondisi berbaring, atau dia selesai sholat tahajud, kemudian dia istirahat di arah kanannya menunggu waktu subuh ya, kemudian dia dengar suara adzan sambil menjawab. Tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi kalau memang ada ancaman dari Nabi SAW, anak nggak tahu, tinggal dilihat di mana hadisnya, di mana penjelasannya, sehingga kalau memang itu sahih ya kita sampaikan kepada umat. Dan ini penting juga buat kita bersama jamaah. Tatkala kita mendapat broadcastan, mendapat berbagai macam petuah nasihat yang kita nggak tahu kebenarannya, karena kita juga bukan yang menelaah banyak ilmu, maka jangan serta-merta kita menyebarkannya. Apa yang harus kita lakukan? Kirimkan ke ustaz, kirimkan ke orang yang ngerti. Afwan, ini benar enggak? Apalagi kalau di bawah ada ancaman, jangan sampai di handphonemu saja. Kalau enggak, engkau akan susah hidupmu. Tebarkan kepada 10 orang, 300 orang, berapa orang lah umpamanya dia sebutkan, hati-hati. Adapun yang kedua berkaitan dengan jangan berbicara ketika adzan, nanti engkau akan sulit mengatakan la ilaha illallah. Ini juga wallahu a'lam bishawab. Menjawab adzan memang dianjurkan kita. Ketika mendengar adzan, kita menjawab adzan tersebut agar kita mendapatkan syafaat kelak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ancamannya orang yang berbicara ketika adzan, dia nanti akan nggak bisa mengatakan, sulit mengatakan la ilaha illallah, ini ana yang nggak tahu. Tapi bukan berarti amalan menjawab adzan ini kita tinggalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya jamaah dan mengistiqomahkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab.